Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Yang yang Alhamdulillah kita masih bisa berjumpa pada pada meet ini untuk membahas materi kita yang berjudul praktik jeda, tracing atau ungkapan, tracing dan infleksi. Oke. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Ferry Hendrawan asal Tapung Hilir. Di sini saya akan menjadi pembawa acara. Oke. Oke, kemudian pada anggota saya persilakan untuk memperkenalkan diri. Yang pertama dari Vigo. Perkenalkan, nama saya Januar Viko, asal saya dari Kabupaten Kuantan. Terima kasih. Oke, baiklah. Kemudian Rory Alexander. Kenalkan, nama saya Bururi Alexander, saya dari Pangkalan Kerinci. Oke, baiklah. Kemudian Yanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Fiko. Asal saya dari Riau. Oke, terima kasih. Kemudian Muhammad Farel Azensya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Farel Azansa. Saya berasal dari Kabupaten Indragiri Hilir, dan Riau. Oke, terima kasih pada anggota sekalian. Oke, sebelum masuk ke materi kita, di sini saya akan bertanya dulu pada teman-teman sekalian. Apakah ada yang tahu apa itu komunikasi? Saya Fer. Oke, Farel, bisa dijelaskan? Menurut saya, komunikasi adalah suatu tindakan yang memungkinkan kita mampu menerima dan memberikan informasi dengan apa yang kita butuhkan. Ini cukup jelas ya, Farel. Di dalam komunikasi itu ada beberapa unsur. Yang pertama itu komunikator, pesan, media, dan penerima. Eh, Adakah yang tahu apa itu pengertian dari komunikator? Saya Fer. Oke, Farel. Untuk komunikator adalah dalam proses komunikasi, komunikator berperan penting karena mengerti atau tidaknya lawan bicara tergantung cara penyampaian. Terima kasih. Oke, cukup jelas ya. Kemudian tadi pesan. Pesan ini apakah Rianto bisa menjelaskan apa itu pesan? Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu pesan. Adapun yang dimaksud pesan dalam proses komunikasi adalah suatu informasi yang akan dikirimkan kepada si penerima. Pesan ini dapat berupa verbal maupun Oke. Kemudian media. Adakah yang tahu apa itu media? Karena media itu adalah sarana atau alat yang digunakan oleh komunikator untuk menyampaikan pesan atau informasi kepada komunikat. Oke, dan terakhir tadi itu penerima. Penerima ini atau apakah Vigo bisa menjelaskan apa itu penerima? Baiklah, penerima merupakan pihak yang menjadi sasaran pesan yang dikirim oleh sumber. Terima kasih. Oke, sudah cukup jelas ya. Dari komunikasi dan unsur-unsur komunikasi, apakah teman-teman sekalian ingin bertanya apa atau sudah jelas semua? sudah. Oke, baiklah. Kalau sudah jelas semua, kita akan masuk kepada materi kita, yaitu praktek jeda. Adakah yang bisa menjelaskan apa itu praktek jeda? Nah, saya akan menjelaskan praktek. Praktek jeda adalah waktu berhenti, waktu beristirahat, berhenti sebentar dalam ujaran yang bertujuan untuk memudahkan pendengar dalam memahami isinya. Terima kasih. Oke, berhenti sebentar. Jadi, menurut
Brore itu jeda itu bagusan ditaruh di awal atau di akhir atau pertengahan. Di awal, pas di depan kalimat, di depan unsur kalimat. Oke, oke. Itu cukup jelas ya. Di praktek jeda ini adakah ingin bertanya atau sudah cukup jelas yang apa yang dijelaskan oleh Alex? Mas, Sudah cukup jelas. Oke, berarti kita lanjut ke ungkapan atau phrasing. Pada Farel, apa bisa menjelaskan? oke, baiklah. Di sini ungkapan. Menurut Frida Laksana, pada tahun 1993, kata ungkapan atau idiom termasuk gaya bahasa yang bertentangan dengan prinsip penyusunan komposisi. Artinya, idiom memiliki makna yang tidak sama dengan gabungan makna anggota-anggotanya. Maksud dari ungkapan adalah gabungan kata yang memiliki makna baru. Terima kasih. Oke, Farel. Bisa tidak jelas apa contohkan bagaimana itu ungkapan? Masih simpelnya aja. Ungkapan seperti kita ini contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Seperti kita mengungkapkan perasaan kepada seseorang atau wanita gitu kan. Dulu kita udah pernah mendam atau apa, tapi kita ungkapkan ke dia. Apa perasaannya tuh begitu lega gitu. Itulah contohnya ungkapan. Oke, oke, oke. Oke, selanjutnya itu stressing ya atau tekanan. Pada Haryanto untuk menjelaskan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu stressing. Stressing itu adalah penekanan atau menekan, yang artinya kita memberikan penekanan dalam suatu kata. Stressing dengan memberikan tekanan volume suara digunakan bila ingin menjelaskan sesuatu. Juga merupakan kebiasaan manusia sehari. Di sini bisa dipahami Oh, apa dari stressing. oke, sudah paham. Oke. Di sini kan di tekan apa stressing itu ada beberapa macam penekanan kan? Bisa tidak Rianto jelaskan apa saja dalam penekanan itu? Baiklah, di sini ada beberapa macam stressing atau tekanan. Di antaranya ada tekanan dinamik, tekanan nada, dan tekanan tempo. Tekanan dinamik itu adalah tekanan keras yang diletakkan atas sebuah suku kata dan berfungsi untuk membedakan arti dari suku kata tertentu. Jika tekanan keras tidak tepatnya akan berpengaruh pada timbulnya perubahan. Ya, tekanan nada ini mempunyai peranan untuk membedakan arti. Artinya adalah membaca atau suara naik. Jadi, sedangkan tekanan tempo itu adalah buat lambat atau membuat cepat. Tekanan ini sering digunakan untuk lebih menegaskan apa yang kita maksudkan. Nah, sampai sini teman-teman bisa memahami apa itu stressing dan pengertian dari macam-macam stressing atau tekanan ini. Alhamdulillah mengerti. Oke, baiklah. Apabila sudah mengerti semua, kita lanjut ke yang terakhir itu infleksi pada Vigo. Vigo, boleh dijelaskan? Saya akan menjelaskan apa itu infleksi. Infleksi adalah perubahan nada suara dengan tepat, terutama saat jeda ataupun terutama saat jeda atau koma dan saat akhir atau titik. Terima kasih.
Oke. Jadi sudah selesai semua materi kita yang sampaikan. Di sini saya akan bertanya kepada teman-teman sekalian, bagaimana sih cara menangani tantangan komunikasi itu? Adakah yang ingin menjawab? Yang pertama adalah saya akan menjawab. Pertama yaitu dengan cara menenangkan pikiran, itu dengarkan secara efektif, secara aktif, terus kurangi kekhawatiran yang diungkapkan. Oke, terima kasih Saudara Brori. Penjelasan untuk dengar apa dengan cara menenangkan pikiran, adakah yang ingin menjawab apa itu sih dengan cara menenangkan pikiran itu gimana? Saya Fer. Oke, Farel. Caranya ketika kamu menyadari itu seseorang memberi Anda tantangan, masuklah ke pola pikir dan sudut pandang orang tersebut. Maksudnya dengan cara berpikir kita yang positif, maka semua situasi akan berjalan dengan lancar. Kebalikannya, jika negatif, situasi atau pihak lain dan fokus hanya pada mereka bisa tidak berjalan lancar dengan tidak ada dengan cara menenangkan pikiran. Oke, cukup jelas ya. Selanjutnya itu dengan dengarkan secara aktif. Apa ada yang ingin menjelaskan itu apa? Gimana? Apakah ada yang ingin menjelaskan yang kedua itu dengarkan secara aktif? Ada yang ingin menjelaskan? Oke, apabila tidak ada yang ingin menjawab, biar saya yang jawab. Yaitu dengan cara kita memberikan orang untuk waktu untuk menyampaikan keluhan mereka kepada kita. Dan mungkin mereka ingin mengatakan sesuatu yang di sepanjang baris. Dan bisa membentuk lalu dengan mereka menyampaikan itu bisa membentuk kemitraan antara kita dan orang lain yang menunjukkan bahwa kita siap dan mau mendengarkan apa yang ingin mereka sampaikan. Oke. Dan kemudian yang ketiga itu ulangi kekhawatiran yang diungkapkan. Nah, di sini apa ada yang ingin menjawab atau saya saja yang menjawab, yang ingin menjelaskan itu? Di sini biar saya saja yang menjawabnya, Fer. Oke, Vigo. Ini kita harus ulangi kekhawatiran yang diungkapkan dengan mengklarifikasi Anda, kemauan Anda yakin untuk mengatasi masalah tersebut. Kita mengklarifikasi diri Anda, kemauan Anda yakin untuk mengatasi masalah yang tepat. Jika Anda tidak yakin, ajukan pertanyaan untuk mengidentifikasikan kesulitan dengan benar. Pastikan nada bicara Anda tenang dan bahasa Anda objektif. Oke, sudah cukup jelas ya. Apakah ada yang ingin bertanya atau ingin menyampaikan sesuatu dalam materi ini? Oke. Sepertinya tidak ada, Fer. Oke, berarti kalau tidak ada berarti sudah cukup, sudah habis semua ya materi yang sudah kita bahas. Dan kesimpulan untuk apa yang kita bahas ini yaitu adalah pertama itu jeda. Jeda adalah waktu berhenti sebentar atau waktu untuk beristirahat. Bisa kita untuk mengambil nafas dalam presentasi. Dan kemudian ungkapan. Ungkapan itu adalah gabungan kata yang memiliki makna baru. Kemudian adanya stressing, itu penekanan pada kata-kata tertentu. Dan yang terakhir itu infleksi, itu perubahan nada pada suara yang diwujudkan dalam intonasi yang tepat, terutama saat jeda. Oke, itu saja yang akan tampilkan. Saya sebagai pembawa acara
Minta maaf apabila ada salah kata atau kalimat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Oke, terima kasih.